Kami berdoa hari ini Tuhan, karena kami percaya Engkaulah terang buat dunia ini Tuhan, yang menyinari setiap hidup kami dan setiap hidup manusia. Di mana ada terang, di situ tidak ada kegelapan. Di mana ada terang, di situ ada kehidupan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Hamba berdoa hari ini di dalam nama Yesus, biar firman-Mu jadi terang buat hidup kami dan pelita buat jalankan. Di mana saat ada terang, firman itu di hati kami. Ada enlighten, ada sebuah firman, ada cahaya, ada terang yang menghidupkan dalam hidup kami, yang mati dibangkitkan. Kami percaya di dalam nama Yesus, biar terang Allah itu menyinari hati kami dengan roh hikmat, pengertian, dan wahyu. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami pulang dalam keadaan yang tidak pernah sama lagi Tuhan. Karena terang itu bercahaya, karena terang itu memancar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa kami butuh hanya sepatah kata yang dari mulut Tuhan. Dan kami percaya, let it be the light, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Kami butuh sepatah kata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Let it be the light. Kami percaya di dalam nama Yesus, biar terang itu jadi. Biar firman sepatah kata itu terjadi dalam hidup kami. Jadilah terang. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami butuh sepatah kata Tuhan. Kami butuh sepatah kata Tuhan. Dan mampu mengubah hidup kami, nasib kami, masa depan kami, keuangan kami. Semua terjadi breakthrough. Let it be the light. Jadilah terang. Dan roh Allah sedang meleleh yang menjamah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada yang pernah kami sama lagi Tuhan pada saat firman-Mu itu Tuhan menembus dalam hidup dan hati kami. Kami berdoa jadilah terang, firman itu menerangi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus dan semua yang percaya berkata, amin, amin, amin. Saya mau awali dengan satu cerita yang menarik. Kenapa Alkitab berkata pada saat Tuhan pertama kali menciptakan langit dan bumi, firman berkata roh Allah itu melayang-layang. Dan satu patah perkataan Tuhan yang pertama kali diucapkan adalah jadilah terang. Maka terang itu jadi. Saudara tahu kenapa Tuhan menciptakan di awal, setelah Dia menciptakan langit dan bumi, firman berkata jadilah terang. Maka terang itu jadi. Ini kebenarannya saudara. Suatu kali ada seorang para ahli membuat sebuah survei. Dia ambil tikus, dia masukkan ke dalam baskom yang diisi dengan air. Dan kemudian di baskom itu dia tutup sangat rapat, tidak ada cahaya, tidak ada sinar di situ, hanya gelap. Dan kemudian tikus itu dibiarkan di situ sampai berapa jam lamanya di situ. Tidak ada setengah hari saudara. Kemudian dibuka dan dilihat ternyata tikus itu tenggelam dan dia mati di situ. Kemudian ahli ini mengambil satu lagi tikus, dia masukkan ke dalam baskom dan kemudian kasih air dan dia kasih cahaya di dalam. Dia perhatikan sepanjang setengah hari itu. Kalau yang pertama setengah hari nggak sampai dia mati. Dalam setengah hari itu dia lihat dia masih hidup, dia masih berjuang, dia masih berenang di dalam baskom. Dia perhatikan sampai satu hari dan masih tetap bertahan hidup dan tetap hidup dan belum mati. Dia biarkan sampai 1,5 hari, 2 hari kemudian dia buka lagi. Masih hidup. Dia biarkan lagi. Hari yang ketiga, 12 jam pertama dilihat masih hidup. Begitu masuk 12 jam terakhir, terus akhirnya mati. Saudara tahu apa kebenaran di dalam? Ternyata manusia itu butuh namanya terang. Seluruh human being, semua namanya makhluk hidup itu butuh namanya cahaya. Dan firman berkata, firman-Mu adalah pelita buat kakiku dan terang buat jalan. Setiap kita butuh yang namanya firman, menerangi hati kita. Pada saat ada terang Tuhan yang bercahaya di hati dan hidup kita, di situ saudara bukan saja cuma bertahan hidup, tapi saudara menjadi seorang overcomer. Saudara menjadi seorang penakluk. Karena kita berkata diciptakannya laki dan perempuan dan mereka menaklukkan bumi. Yang pertama, pada saat tidak ada terang, gelap semua di sekitarnya, semua tidak ada cahaya di dalamnya, dia seperti dia hanya bertahan hidup. Pada saat dia hanya bertahan hidup, itu mati. Tapi pada saat ada terang di dalamnya, ada kehidupan di dalamnya, dia bertahan, bukan cuma bertahan, dia menaklukkan. Setiap hidup kita, Tuhan menciptakan pertama kali adalah jadilah terang, maka terang itu jadi.
Di saat firman jadi terang dalam hidup kita, itu menyinari hati kita, di situ ada kehidupan. Di mana ada cahaya, di mana ada terang, di situ ada kehidupan. Saudara tahu rumput kita di sini, kalau hanya cuma satu, coba tutup, itu pasti mati semua. Tutup dari semua cahaya matahari, rumput lapangan bola kita akan mati. Tapi kalau saudara tahu cara menanamnya, gampang sekali. Kasih pasir, itu saya melihat hanya seperti ranting-ranting dilemparkan di mana-mana. Dikasih air yang cukup, harus ada sinar dan terang yang cukup, dan kemudian hidup. Di mana ada terang di situ ada kehidupan. Pada saat firman jadi terang dalam hidupmu, di situ ada kehidupan. Yang mati, semua yang mati bertahun-tahun, atau yang hari ini punya daging karat, di situ ada kehidupan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya firman adalah terang buat hidup kita dan pelita buat jalan-jalan kita. Amin. Mari kita buka firman bersama di kitab Mazmur pasal 91. Mazmur 91 ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang saya mau bahas. Orang yang duduk, who he do dwell. Kata kita berkata dwell, tinggal, present tense. Itu selalu tinggal di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Alkitab berkata, orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan telah menjadi tempat, the hiding place, tempat persembunyian, tempat di mana hadirat Tuhan tinggal, tempat persembunyianmu yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kita berkata, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Kita berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku Tuhan akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Alkitab berkata dengan bagus sekali, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Alkitab berkata, kukenyangkan dia dan kuperlihatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara, ini ayat janji firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Alkitab berkata di semua kebutuhan manusia ada di sini. Tapi seringkali orang percaya tidak menyadari ada satu syarat yang ada di dalam konteks ayat firman Tuhan ini. Firman berkata, he who dwells, mereka yang tinggal di dalam naungan yang maha kudus. Mereka yang tinggal di tempat di mana hadirat Tuhan ada. Alkitab berkata, engkaulah tempat perlindungan. Alkitab berkata, 1.000 rebah di kananku, 10.000 sebelah kiriku tidak akan menimpaku. Alkitab berkata, tulah penyakit apapun tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kamu akan menginjak anak singa dan ular naga. Kau akan dikirimkan malaikat untuk menata engkau. Kau akan dikenyangkan. Alkitab berkata, kehormatan di tangan kirinya, kehidupan di tangan kanannya. Alkitab berkata, he who dwell, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang tinggal dalam naungan yang maha tinggi. Apa itu, saudara? Seringkali kita ini bukan dwell, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tapi seringkali kita apa? Visit. Kita berkunjung. Alkitab tidak pernah berkata, barang siapa yang berkunjung di dalam
hadiratku, dia akan menikmati semua janji Tuhan itu. Banyak orang Kristen berkata, aku nggak kenyang hari ini, Pak. Banyak hal yang belum tercapai dalam mimpiku. Banyak hal dalam hidupku tidak sampai kepada apa yang Tuhan tetapkan dalam hidupku. Prime time dalam hidupku tidak pernah terjadi. Kenapa? Because he not dwells in the secret place of the Most High. Karena dia tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Orang seringkali keluar masuk. Keluar. Seperti kemah. Namanya tempat tinggal adalah bumi. Tempat yang paling nyaman. Saat kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Semua jadi milik saudara. Saya ulangi kata-kata itu. Banyak orang Kristen berkunjung. Tidak ini. Tidak ada tulah, tidak ada sumpah serapah, tidak ada tenung yang bisa mengenai saudara. Orang yang tinggal dalam hadirat. Hari ini saya punya kebiasaan, saya bangun jam 4 jam setengah 5. Saya pasang YouTube saya nyembah Tuhan. Saya dengarkan Pastor Benny. Saya dengar hadirat Tuhan luar biasa. Kalau kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan, saudara akan temukan. Saudara akan menemukan semua yang Tuhan yang saudara butuh. Karena kita berkata, semua itu ada di alam surga. Bagaimana menjadi daging dalam diri. Kalau engkau tinggal. Bukan cuma berkunjung. Oh, saya ini kalau di dalam hadirat Tuhan, Bapak, kalau cuma mimpi. Saat angkat tangan, saat menyembah Tuhan, baru saya tinggal dalam hadirat Tuhan. Setelah itu, keluar dari hadirat Tuhan. Setelah itu hidup dalam dosa terus. Orang hidup dalam dosa tidak mungkin hidup di dalam hadirat Tuhan. Makanya firman seringkali tidak bisa jadi daging dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan, saya nggak suruh saudara berkata, saudara harus berapa di situ berjam-jam, bertahun-tahun. Saudara mah nggak diangkat. Tapi kita ini tinggal. Kata tinggal artinya adalah saudara berharap, you abide, kau masuk di dalamnya. Saya buka kamus saya dalam kitab Amplified. Kata tinggal juga artinya adalah orang yang berharap-harap. Orang yang menanti-nanti. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, pada saat kita mencari Tuhan, di situ saudara akan temukan semua. Orang yang tinggal adalah orang yang mencari, yang menanti, yang menunggu. Janji itu digenapi, atau orang yang menunggu di dalam hadirat Tuhan, merasakan namanya keintiman dengan Tuhan. Semua janji yang saudara pasti akan suka dengan kata-kata, kenyangkan dia dengan panjang umur akan kenyangkan dia dan diperlihatkan keselamatan yang hidup. Syaratnya satu, tinggal. Kalau kita tidak pernah tinggal di dalam hadirat Tuhan, seringkali janji itu tidak akan jadi milik dalam hidup kita. Alkitab berkata, orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, mereka akan renew their strength. Kita lihat gambar Raja Wali di depan. Kita lihat bersama-sama di kitab Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 31. Kalau orang hanya keluar masuk sering kali kita tidak akan pernah terima namanya janji Tuhan yang utuh. Tapi kalau kita mau berharap, kita mau sit down, kita mau settle down di situ, kita mau tinggal, kita mencari Tuhan, kita menunggu Tuhan, saudara akan temukan. Saudara akan dapatkan semua. Kita lihat bersama di kitab Yesaya pasal 41 ayat 31, 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Kalau bahasa Inggrisnya berkata, they renew their strength. Kekuatannya akan berubah. Orang yang menunggu, yang menanti, yang mencari, yang hatinya terus berharap-harap, orang yang terus menginginkan Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara nggak pakai okol, saudara pakai kekuatan sayap Tuhan. Saudara nggak akan pakai kekuatan manusia, tapi sayap Raja Wali akan masuk dalam hidupmu. Alkitab berkata, naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Raja Wali punya sebuah kebiasaan di saat dia berusia 40 tahun. Di saat dia tidak mulai menanti, di saat dia tidak mulai tinggal, di saat dia tidak naik ke tempat tebing yang paling tinggi di sana, untuk tinggal di sana, untuk diam di sana, untuk waiting di sana, Raja Wali akan memperpendek umurnya sendiri. Raja Wali usia 40, dia akan terbang ke tebing yang paling tinggi. Di tempat tebing yang paling tinggi itu, dia memutuskan sesuatu. Dia mau tinggal, ataukah dia tetap istilahnya, dia terbang terus, layak terus, dia pergi terus, dia berburu terus. Dan dia akan memperpendek umurnya. Tapi pada Raja Wali yang ngerti, dia akan tinggal, usia 40, dia akan tinggal di atas tebing yang paling tinggi. Kemudian dia akan pukulkan paruhnya ke batu. Tempat tebing yang paling tinggi. Kenapa dia selalu cari tempat tebing yang paling tinggi? Di mana musuh tidak ada. Di mana tidak ada hewan, binatang yang lain bisa menggapai di sana. Kalau saudara berada di tempat tinggi, tempat di mana Tuhan berada, tidak ada satu musuh pun yang bisa sentuh saudara. Amin. Tidak ada setan manapun yang bisa jamah saudara. Dia naik ke atas, dia pukulkan paruhnya, sakit, dan itu pasti berdarah. Karena paruh dari Raja Wali ini semakin lama, semakin umur, itu mengelung begitu. Dengan Raja Wali, dengan paruh yang mengelung seperti ini, dia tidak akan punya kekuatan untuk menggigit mangsanya. Dia tidak akan punya kekuatan untuk mencabik-cabik musuhnya. Raja Wali pun, aku ini akan bisa semakin tua dan semakin tidak berdaya, semakin tidak punya kekuatan, dan akhirnya aku mati. Dia pukulkan paruhnya ke batu. Bam, sampai pecah. Sampai pecah. Kalau dia berhenti di situ, dan dia tidak pernah sakit, saya tidak. Ya dia tidak akan pernah berubah kekuatan. Tapi kalau dia memutuskan berkata, aku pukulkan paruhnya berkali dan pecah. Kemudian dia akan tunggu berapa minggu. Sampai paruh itu tumbuh yang baru. Dia nggak akan terbang dulu, dia akan tunggu sampai muncul paruh yang baru. Begitu paruh yang baru itu muncul, dia mulai cabutin bulunya. Buluku sudah terlalu tebal, terlalu banyak. Aku terbang sudah tidak bisa melayang mengatasi badai lagi. Terlalu berat. Banyak orang Kristen yang terlalu berat bebannya. Tidak pernah mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Selalu bebannya terlalu banyak. Dan selalu hanya dipikir tidak mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tidak mau menunggu Tuhan. Tidak mau berharap-harap kepada Tuhan. Tidak mau abide, tidak mau di dalam Tuhan. Dia cabutin dulu. Sakit. Tapi dia harus memutuskan itu. Dia cabutin. Sampai bulunya cukup. Dia berkata, cukup. Aku cabutin semua bulu gue. Begitu selesai dia tunggu sampai bulunya keluar yang baru. Alkitab berkata, siapa yang menantikan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan akan renew their strength. Kuatannya akan berubah. Saudara, manusia itu punya namanya umur. Badan ini semakin lama nggak semakin muda. Tapi di dalam Tuhan, kalau engkau tinggal di dalam Dia, kekuatannya. Kemudian pada saat dia sudah keluar bulunya semakin banyak, keputusan yang ketiga adalah dia pukulkan cakarnya ke batu sampai pecah. Kok ngeri Pak? Karena itu keputusan. Saya mau pendek umurnya, saya mau bisa terbang lebih tinggi lagi, saya mau bisa ambil mangsa lebih kuat lagi, ataukah tidak? Ya, pukulkan sampai pecah. Setelah itu akan keluar cakarnya. Setelah keluar cakar baru, keluar bulu yang baru, keluar paruh yang baru, dia akan jatuhkan dari tebing atas. Dan dia akan jatuhkan. Dan dia akan melayang lebih tinggi. Dia akan merebut mangsa lebih kuat. Dia akan ambil makanan lebih dahsyat. Dia akan terbang lebih cepat. Dan kekuatannya seperti Raja Yosia 17. Kenapa ini? Tinggal. Alkitab memakai ilustrasi Raja. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan, kekuatannya akan baru. Jangan hanya berkunjung. Jangan cuma hari Minggu saja saudara mendapatkan hadirat Tuhan. Jangan cuma hari Minggu saja saudara mendapat namanya pencerahan, namanya firman yang jadi terang gitu. Tapi mari tunggu. Tapi mari harap-harapkan Tuhan.
Saya ini sedang mengharap-harapkan sesuatu. Saya sedang menunggu-nunggu sesuatu. Saya sedang menantikan lawatan yang paling dahsyat. Yesus itu akan punya tiba-tiba kekuatan berubah. Alkitab berkata dengan bagus, dia berlari dan tidak menjadi. Dan dia berjalan dan tidak menjadi. Saudara sudah masuk. Saudara sudah tidak percaya berlari lagi. Nanti. Saya punya kesaksian lah. Saya pernah cerita kesaksian ini. Dan ini kesaksian memberkati banyak orang. Saya mau ceritakan lagi. Sampai di Amerika pun saya orang SMS saya berkata, Pak, terima kasih kesaksian ini berkati. Dan saya akhirnya terima janji. Banyak orang Kristen seringkali kalau sudah melakukan 1, 2, 3, 4 it's not work, tidak terjadi, tidak mengalami apa-apa, sudah. Dari yang namanya puasa dari puasa Daniel sampai puasa Esther 3 hari 3 malam sampai puasa ngebleng. Orang seringkali berkata begini, sudah tak kerjakan semua Pak, kalau konseling benar. Saya sudah puasa, saya sudah berdoa. Saya sudah menanti-nantikan. Tapi mana jawabannya? Alkitab berkata apa? Janganlah engkau terburu-buru di hadapan raja. Sejujurnya, manusia itu seringkali terburu-buru keluar dari hadapan raja. Kita ini mau hasil langsung instan. Tanpa kita punya namanya hati pengharapan yang menantikan Tuhan. Kita ini maunya cepat. Tanpa kita ngerti bahwa Tuhan itu punya namanya waktu. Punya namanya timetable. Punya namanya jadwal. Suatu kali waktu setelah saya menikah. 2 minggu setelah saya menikah. Saya pergi ke Surabaya. 2 minggu itu ada seorang pendoa datangi. Saya berkata, Pak, saya lihat penglihatan. Bapak akan punya anak laki. Amin. Karena pengharapan saya berkata, saya ingin cepat punya anak. Waktu itu saya berpikir begini. Alhamdulillah. Saya kehamilan. Saya pulang, saya ketemu mertua saya. Yang sekarang beliau sudah meninggal. Dia ngomong sama saya. Tapi ngimpi loh, kamu punya anak laki. Amin. Apa yang terjadi saudara? Saya cek lagi. Dan ternyata terus saya itu selang berapa bulan kemudian ada seorang jemaat di sini sakit. Saya kunjungi dia di rumah sakit Elizabeth. Saya mendoakan dia. Saat saya tumpang tangan dia, saya mendoakan. Tiba-tiba bapak yang sedang sakit telinganya mendengung keras karena itu. Ada suara bising di telinganya. Saat saya mendoakan dia, tiba-tiba telinganya dengar. Dan Tuhan ngomong pakai telinga jelas. Ngomong sama hamba-Ku, dia akan punya anak laki-laki, beri nama dia Daud. Terus dia ngomong sama saya, Pak, Bapak akan punya anak laki, namanya Daud. Ayo, saya kasih nama dia. Apa yang terjadi saudara? Saya berpikir Tuhan ini sudah saatnya, sudah berapa bulan. Ini pasti genap. Jadi, baik lagi. Saudara, kalau engkau menantikan berlama, terus menanti, dan tiba-tiba tidak kunjung datang, padahal Alkitab berkata engkau berlari tidak menjadi musuh. Kau berjalan tidak menjadi lelah. Banyak orang Kristen sudah lelah berharap. Banyak orang Kristen sudah lelah menantikan Tuhan. Sudah puasa, sudah berdoa, sudah confession, sudah memperkatakan firman, semua sudah digerik. Sudah diomongkan semua. Karena apa? Karena apa? Tidak tinggal. Saya sampai batas waktu itu juga sampai hampir lelah. Tiap kali ketemu orang ngomong, sudah isi belum? Kalau yang ngomong 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, tidak apa. Nah kalau 100 orang tiap kali ketemu tanya sudah isi belum, ya lama-lama jujur. Isi nasi goreng saya bilang gitu. Karena ada orang yang selalu berharap, orang yang bertanya, kenyataan tidak seperti yang diucapkan firman. Seringkali hati kita jadi tawar.
Hati yang menanti, hati yang mencari, hati yang tetap percaya, abide in Him. Tinggal di dalam kepercayaan kepada Dia. Saya tunggu. Dan kemudian ada doa di permata waktu itu. Dan seorang hamba Tuhan berkata, ngomongnya sama. Kamu punya anak. Wah, berapa bulan? Saya berkata, Tuhan, ya dah, amin. Sudah 3 kali pernyataan amin. Cek lagi dan bilang. Apakah kenyataan bisa mengubah firman? Firman itu ya dan amin. Tidak. Kenyataan harus ikut firman. Tapi pertanyaannya, apakah kita tetap mau menunggu, mencari, dan tetap tinggal di dalam Tuhan? Saudara mulai keluar dari hadirat Tuhan. Oh, musuh banyak sedang mau menerkam. Alkitab berkata seperti singa yang berkeliling mengaum-ngaum seriat menelan. Ada kesempatan ditelan. Saudara tahu, saya kemarin dengan satu cerita bagus. Saya mau ceritakan. Sebelum saya lanjutkan ceritanya. Gajah itu binatang yang paling besar. Bobotnya bisa bertonton. Saudara kalau pergi ke tempat sirkus, saudara lihat gajah. Gajah itu hanya dikasih rantai dan pasak yang kecil. Di situ rantai, pasak. Dengan badan yang besar, bertonton. Tiba-tiba bisa tidak berdaya. Tiba-tiba dengan kekuatan yang supernya dia. Kemarin saya pernah lihat gajah ngamuk di National Geographic itu orang bisa dilibat-libat. Itu pohon tumbang semua kalau gajah ngamuk itu diporak-porandakan semua. Tiba-tiba gajah yang besar yang bertonton itu yang punya kekuatan dahsyat bisa tidak berdaya dengan rantai yang kecil dan pasak yang kecil ditancapkan di tanah. Terap. Diam dulu. Kenapa? Banyak orang Kristen tiba-tiba jadi gak berdaya. Padahal potensinya, kekuatannya dahsyat di dalam. Cuma gara-gara masalah yang kecil, gara-gara rantai yang kecil, pasak yang kecil, terap. Gak berdaya. Saya tahu kenapa gajah jadi seperti itu. Ternyata gajah ini sejak kecil sama pawangnya dia dipasang, dirantai dengan rantai yang sangat besar. Dan gajah yang kecil ini dia beribu-ribu kali mencoba keluar. Anak kecil. Dia lihat pasak yang besar, rantai yang besar pada saat dia masih kecil. Dia coba berkali-kali. Lama-lama nyakitin kakinya. Akhirnya, dia pasrah dengan Allah. Banyak orang Kristen sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah confession, sudah lakukan semuanya, dan belum jadi. Sepertinya nyakitin. Dan sudah nggak dapatkan apa-apa. Lama-lama sudah apa? Berhenti. Dan setelah pawang ini cukup meyakinkan gajah kecil itu bahwa dia tidak akan berdaya lagi. Gajah ini akan tetap bertumbuh. Dan tambah. Begitu dia jadi bos gajah yang gede. Tiba-tiba saya tahu. Dia bisa punya kekuatan untuk menghancurkan, menginjak-injak pasak dan rantai yang kecil. Tiba-tiba di benak dan mental pikirannya berkata, aku tidak bisa dengan pasak dan rantai yang kecil. Saudara, berarti ada kebenaran di dalam. Kalau kau berkali-kali mencoba, tidak pernah. Berhibur sampai nyakiti sudah. Sampai membuat kau letih, sampai membuat kau sudah nggak berdaya, sampai membuat kau berkata, aku nggak bisa. Yang ini aku nggak bisa. Tiba-tiba saudara yakinkan dengan keadaan itu. Ada ledakan kekuatan roh Allah yang besar di dalam diri ini, yang bisa dongkrak semua masalah. Jangan pernah engkau diyakinkan oleh keadaan kenyataan yang sepertinya tidak bisa senada dengan saudara. Tetap ada potensi Tuhan, kekuatan Tuhan di dalam dirimu yang besar,
Karena roh Allah tinggal dalam dirimu. Lebih besar daripada roh yang ada dalam dirimu. Karena Alkitab berkata, umatku yang mengenal Allahnya akan melakukan tindakan yang besar. Kitab baru yang dikatakan. Umatku yang mengenal dan tinggal di dalam Allahnya. Dia akan melakukan a great exploit. Apakah ada pasak rantai yang kecil yang membuat engkau tidak berdaya hari? Saudara, tidak. Tinggal di dalam dia. Saya waktu itu hampir cukup diyakinkan. Wah, saya nggak bisa punya anak. Beberapa waktu kemudian saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan itu. Dan dia berkata, awal nggak punya anak. Dia berkata, saya sudah nggak mau cek-cek lagi lah. Tiba-tiba pada suatu malam istri saya bangun, dia mimpi, dia cerita sama saya. Aku mimpi. Tuhan tuh ngajari dalam mimpi itu seperti ini. Ini loh sperma ketemu ovum, kemudian semua bayi seperti ini. Ini loh anakmu. Amin. Tapi kalau saudara cek hari itu, tetap negatif. Waktu saudara bukan waktu Tuhan. Sampai suatu kali saya baca Alkitab, saya buka firman, dan kemudian Yakub berkata kepada Rahel, Rahel berkata kepada suaminya, beri aku anak, kau tidak aku mati. Dan Yakub marah kepada istrinya, berkata, memangnya aku ini pengganti Allah yang menghalangi kau punya anak. Ayat itu tiba-tiba loncat, jadi rema dalam hidup saya. Saya berkata, Tuhan, firman-Mu menerangi aku. Firman-Mu jadi terang hari ini. Firman-Mu menjadi pencerahan dalam hatiku. Firman-Mu jadi rema dalam hatiku. Jadi amin. Berapa bulan? Setiap kita ada yang namanya waktu. Dan waktu seringkali adalah ujian terakhir buat saudara. Kau menjadi lelah atau kau menjadi lesu. Kalau kau menanti-nantikan Tuhan, Alkitab berkata, kau berlari tidak akan jadi lelah. Kau berjalan tidak akan jadi lesu. Kalau kau tinggal di dalam. Pada saat kita terus belajar namanya menantikan Tuhan, mesti saudara akan punya namanya I will renew your strength. Aku ubah kekuatannya jadi baru. Amen. Aku ubah kekuatannya jadi baru pada burung Raja Wali. Saya berdoa saudara tangkap poin yang pertama saya hari ini. Kita berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Saya lihat ke poin yang kedua. Kita lihat bersama di kitab Markus pasal yang ke-10. Markus pasal 10 ayat yang ke-46. Poin saya yang pertama adalah tinggal di dalam hati Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kau akan mendapat kekuatan yang baru. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Markus 10 ayat yang ke-46. Alkitab berkata, Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Saya dengar katanya nama Bartimeus artinya beggar, pengemis. Saya buka kamus saya, artinya adalah anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, dia mendengar. Siapa itu Yesus dari Nazaret? Yesus yang suka membuat mujizat. Alkitab berkata, iman timbul dari apa? Pendengaran. Supaya orang harus dengar firman. Dan pada saat dia mendengar bahwa Yesus dari Nazaret, mulai dia berseru. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Aku pernah jelaskan bagus. Kalau sampai ada orang sebut namanya Yesus, anak Daud, artinya orang itu ngerti. Ini Mesias. Zaman itu nggak ada orang berani sebut orang dirinya adalah anak Daud, kecuali dia Mesias. Tiba-tiba si buta yang nggak kenal siapa Yesus, iman timbul, dia dengar yang dari Nazaret siapa. Si pembuat mujizat tiba di situ, iman muncul. Langsung kita berkata apa?
Yesus anak Daud, Hai Mesias. Walaupun orang tidak ada yang berani sebut engkau Mesias, Hai Mesias, kasihanilah aku. Saudara, kalau firman itu jadi terang dalam hidupmu, tiba-tiba muncul, seperti saya alami kemarin, tiba-tiba muncul enlighten, memberikan pencerahan, memberikan penerangan. Saudara ngomong apa saja. Seringkali firman tidak jadi rema. Saudara mau ngomong berkali-kali nggak jadi. Sekarang lihat, Alkitab berkata, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ini seperti orang kebanyakan, kamu sudah ngapain? Teriak-teriak terus, tiap hari ke gereja, sembahyang pagi siang malam ngapain? Memangnya gereja ngasih kamu makan? Jelas sering kata-kata itu. Anak Yud Suraya digituin sama orang tua, kamu ke gereja aja tiap hari. Gereja ngasih makan. Jadi kalau anaknya sudah dugem, datang ke pendeta, Pak, anakku dugeman biar. Ya dulu ke gereja kamu marahin. Lalu Yesus berhenti dan berkata, pada saat ada orang yang mendapat rema, kita berkata, Yesus berhenti. Terkesima. Wah, ada orang sebut nama. Dia sebut, panggil aku Mesias. Panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil. Ayat 50 yang seringkali dikotbahkan. Lalu ia menanggalkan jubah kebutaannya. Di Bartimeus ngerti, aku kalau ketemu orang ini pasti aku sembuh. Dia copot jubah kebutaan. Dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki? Ayat ini bagus. Tadi malam saya khotbahkan dulu. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat lagi? Saya tanya. Bartimeus sudah pakai jubah kebutaan. Dia copot jubah kebutaan. Orang lain melihat kalau orang pakai jubah ini adalah ini orang buta. Tiba-tiba Yesus memanggil dia. Dia berhenti. Padahal banyak orang yang sedang mengitari Yesus. Yesus tidak pernah terkesima. Kenapa? Karena ada satu orang dapat rema berkata, Mesias, kasihani aku. Begitu ada satu orang, dia punya rema, di antara ribuan orang yang teriak-teriak. Tiba-tiba satu orang berkata, Mesias. Wow. Bartimeus. Panggil dia. Begitu Bartimeus datang menghadap Yesus. Berjumpa dengan Yesus. Yesus kaget lagi. Jubahnya dicopot. Sudah sembuh. Terus tiba-tiba ayat ini bilang, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Itu pertanyaan. Yesus kan tahu dia buta. Tanya, kamu ingin apa? Kalau saudara berkata, aku nggak ingin apa-apa Tuhan, nggak ada apa-apa. Pertanyaan saya, apakah Yesus tahu kalau dia buta? Orang sekitar yang ngerti ini si buta, namanya Bartimeus. Ini pengemis yang tiap hari di pinggir jalan. Orang juga ngerti ini orang buta. Begitu lihat orang buta, Yesus nggak bilang, oh aku sembuhkan kamu, tempelkan matanya. Apa yang kau kehendaki? Tuhan bertanya pada saudara, apa yang kau kehendaki supaya berbuat? Kalau imanmu menjangkau Tuhan, dan jawab orang buta itu, Alkitab ngomongnya sudah. Jawab orang buta itu, Guru, biarkan aku melihat. Tuhan tanya, kamu ingin apa? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau saudara berkata, oh enggak, Tuhan enggak. Oleh karena belumnya aku sudah sembuh, oleh karena belumnya aku sudah. Benar sih, enggak apa. Tapi dia Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki? Loh Tuhan apa enggak lihat sih? Kan aku buta. Tahu dong. Masa enggak tahu? Dia tetap bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat lagi? Banyak orang Kristen menyangkali kenyataan apa adanya dirinya hari ini di depan Tuhan. Kau tidak jujur. Ngomong apa adanya. Buta Tuhan. Aku mau melihat. Kalau kita berkata,
Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Ketika itu orang itu. Tidak ada yang salah dengan doa, tidak ada yang salah dengan namanya pengakuan firman, tidak ada yang salah dengan namanya puasa. Tapi pada saat Tuhan bertanya dalam hidupmu, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagi. Lu kan nggak beriman, Pak. Beriman itu adalah iman timbul dari pendengaran, dari rema. Saat firman bicara muncul, huruf mematikan, roh menghidupkan. Kalau hanya ayat, tidak ada roh Allah. Amin. Huruf mematikan, tapi roh menghidupkan. Kalau Roh Kudus enlighten, kalau Roh Kudus menjadikan terang firman itu bagian saudara usahakan pasti jadi. Dan si buta ini berkata, Tuhan, aku mau melihat. Nah, kita berkata, jadilah seperti iman. Dan imannya jadi dia sendiri. Satu ayat lagi. Itu kita selesai. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang kelima. 2 Raja-Raja 6 ayat yang kelima. Kita baca dulu ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 6 ayat yang pertama. Suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seseorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini, Elisa. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah Elisa dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, dan mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah, lihat ayat ini bagus. Kemana jatuh? Abdi Allah, Nabi Elisa berkata, di mana jatuh? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya, kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkan ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuat. Ada satu pertanyaan Nabi Tuhan, di mana jatuh? Hari ini Tuhan mungkin bertanya kepada saudara, Tuhan, aku terlalu terberat begitu banyak. Tuhan tanya, di mana jatuh? Tuhan, kalau kau nggak tolong, hidupku, keluargaku, semuanya akan porak-poranda. Tuhan bertanya, di mana kamu jatuh? Saudara harus tunjukkan. Di sini Tuhan, aku bertobat. Dia akan lempar kayu dan mata kapak itu akan timbul kembali. Dan dia Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki? Supaya aku berbuat dengan jujur. Saya tutup dengan kesaksian yang saya dengar bagus sekali. Sudah mungkin pernah dengar lah, tapi khotbahkan. Pada saat Dr. Solo 50 tahun yang lalu, beliau membangun gereja terbesar di seluruh dunia. 50 tahun yang lalu itu berarti tahun 1965. Beliau membangun gereja terbesar di seluruh dunia. Jumlahnya waktu itu sudah mencapai 100.000. Dan tiap hari sampai. Tuhan berkata kepada dia, coba bangun gedung yang besar, yang menampung 10.000. Seperti kita loh, saudara. Kemudian berkata, ya Tuhan. Saat itu tahun 1965. Korea itu pernah jadi negara termiskin nomor 3 di dunia. Bahkan saya pernah, waktu kita buat mapping dulu, kita berangkat ke perangan rohani Korea dan segala macam, itu negara pernah belajar dari Indonesia. Karena dia termasuk negara nomor 4 atau nomor 5 termaju di dunia. Korea Selatan dan Utara. Dan waktu itu, Dr. So diomongin sama Tuhan berkata,
So bangun. Bukan so bangun gedung gereja yang menampung 10.000 orang. Tahun 1955 di seluruh dunia, termasuk Amerika, tidak ada gedung yang bisa menampung 10.000. Tidak ada. Kalau penginjil-penginjil besar zaman dulu kalau mau buat kesembuhan ilahi, mereka pakai tenda. Tapi yang indoor itu 10.000 nggak ada. Kalau sampai gede itu di lapangan bola. Kemudian hamba Tuhan ini berkata, oke Tuhan, aku bangun. Dia mulai bangun. Pada saat beliau mulai membangun gedung gereja itu, Korea Selatan sedang alami krisis berat. Sampai jemaatnya itu sampai tidak berdaya, sampai lesu, sampai lelah, sampai marah, sampai datangi Dr. Joe berkata, Pastor, gara-gara kamu, kami terjerat hutang. Gara-gara kamu, uang kami habis. Gara-gara kamu, kami tidak berdaya. Gara-gara kamu membangun gedung gereja ini, semua jadi berantakan. Salah-salah. Bahkan dalam ceritanya berkata, sampai jadi skandal nasional. Dr. Joe dengan sangat sedih, sangat terpukul, sangat terhantam hatinya. Karena disalahkan sama jemaat, sama penatuanya. Entah Pastor Kong berkata, tahun 50 tahun yang lalu, dia naik ke flat paling tinggi. Dan dia mau bunuh diri. Dan kemudian Dr. Joe naik di atas flat paling tinggi, dia mau bunuh diri, dia mau loncat. Dia berkata, Tuhan, aku sudah mati. Beban ini terlalu berat. Beban ini terlalu berat, tapi dia nggak jujur dengan Tuhan. Beban ini terlalu berat. Semua salahkan saya. Dan memang saya kepalanya, saya pemimpinnya. Saya bertanggung jawab atas pembangunan gereja yang sudah mangkrak. Tidak jadi. Dia mau loncat. Pada saat dia mau loncat, tiba-tiba dalam cerita itu, Tuhan kirim tawon. Buahnya. Jintok. Dia mau loncat tuh. 1, 2, 3. Orang ditutup tawon mau bunuh diri tetap nggak jadi loh ya. Dikejar tawon lari. Tuhan, aku udah mau tawon ini. Dia lari terbirit-birit. Dia lari menghindari tawon. Aku nggak mau. Sob itu ngomong, siapa suruh kamu? Singkirkan tawon ini. Kalau kamu nggak bunuh diri, aku singkirkan. Dia pergi, namanya tawonnya pergi. Di situ dia mulai sadar, Tuhan mau apa? Tuhan bertanya, di mana? Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Tuhan, aku pingin gedungku ini selesai. Jujur, bicara. Pakai caraku, bukan cara. Tuhan tidak ngomong apa-apa, hanya berkata pakai cara. Tuhan tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba datanglah seorang ibu-ibu tua. Gereja ibu-ibu tua itu suka-sukanya di pendoa. Datang temui Pastor Joe. Pastor, kami ibu-ibu mau berdoa. Pastor mau ikut? Oh tidak. Apakah Pastor tidak butuh berdoa? Butuh. Apakah Pastor tidak mau mendoakan gedung yang sudah mangkrak ini? Butuh. Tapi saya tidak butuh doa. Saya butuh duit. Butuh. Pastor ngajar kami itu kami berdoa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Masa Pastor nggak percaya dengan doa gedungnya akan selesai? Saya butuh uang. Saya bukan butuh doa. Tapi karena oma-oma ini oma-oma yang cukup gigih, Pastor Joe harus ikut dengan kami. Harus ikut doa dengan kami. Ya, saya ikut. Tiba-tiba dia buat doa. Dipikirin datang cuma 100. Buka doa pertama kali. Bukan 1.000. Dibuat 1 minggu kemudian. 2.000. Buat hampir intens setiap hari. Datang 2.000, 3.000, 4.000. Datang banyak. Orang jauh. Soalnya kalau di Korea Selatan orang berbahasa roh. Itu gini. Dia pasang kalau bahasa roh kencang sekali. Kalau menghentikan pakai apa? Pakai lonceng. Artinya bahasa rohnya berhenti. Soalnya di sini bahasa roh. Ayo bahasa roh yang kencang. Kalau dia kurang sana. Kami sangi menjadi berhenti. Gak bisa berhenti. Berhenti. Korea. Dulu. Sekarang gak begitu lagi. Apa yang terjadi saudara? Konser doa dibuat yang hadir dalam konser doa banyak. Tiba-tiba ada seorang oma tua. Tuhan itu seringkali saudara perhatikan kadang-kadang.
Seringkali Tuhan tuh kirim penolong, pertolongan, seperti yang saudara tidak bayangkan. Kita cenderung menghina, kita cenderung berkata, lah ya Tuhan kok cuma begini. Saya butuh cash money, saya butuh uang cash. Datanglah oma tua, sebelum acara konser tua. Omanya ngomong ini, Pastor, boleh aku ngomong 5 menit? Tidak, jangan oma. Saya lagi persiapan oma, nggak usah ngeributin saya. Sudah sana pergi saja. Di depan jemaat nanti kita akan berdoa. Saya persiapan oma, saya mau khotbah sebelum doa. Tidak, Pastor, saya minta 5 menit. Jangan. Pasal itu pertolongan. Karena terlalu sederhana, oma ini oma miskin. Dia hidup di flat yang dibangun oleh pemerintah. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, so, beri dia waktu bicara. Ini Tuhan. Ya sudah. 5 menit loh ya. Jangan ditambah-tambah loh ya. Kalau sudah ngomong 5 menit selesai loh. Iya Pak. Beri saya waktu 5 menit. Doa mau ya. Selesai doa, oma ini masuk. Dia pegang mic. Ada seorang oma yang akan bersaksi. Dia pegang mic, dia bicara, dan dia nangis. Dia ngomong, anakku meninggal karena perang Korea dengan Jepang. Ini 50 tahun yang lalu. Suamiku meninggal pada saat ikut perang dengan Jepang. Saya sudah kehilangan suami, saya sudah kehilangan anak. Mereka mati semua dalam peperangan. Aku nggak punya apa-apa, rumahku sudah terbakar, sudah hangus, sudah dihancurkan oleh Jepang. Yang aku punya, sekarang nggak ada apa-apa. Aku tinggal di flat yang dibangun oleh pemerintah. Hidupku sangat miskin. Apalagi negara kita lagi krisis seperti ini. Saya nggak punya apa-apa. Yang aku punya cuma satu. Saya punya mangkok dan saya punya sumpit. Hari ini Tuhan bicara sama saya. Pastor kita sedang menanggung beban yang terlalu berat. Dia mau bangun gedung ini, dia nggak berdaya. Dia akan sempat mau bunuh diri. Kita semua diam saja. Pastor kita hari ini sedang berdoa berkata, Tuhan tolong. Hari ini saya sebagai oma, saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya mangkok, saya hanya punya sumpit. Nanti setelah ini saya akan persembahkan ke dalam tangan. Saya serahkan kepada pastor sebagai persembahan. Sejak saya persembahkan mangkok, saya persembahkan sumpit saya. Sejak hari ini, nanti kalau saya makan pakai kardus. Dan sumpitnya adalah 2 jari. Saya tahu nanti itu. Begitu oma ini cerita, seluruh jemaat nangis. Satu langsung berdiri berkata, oma aku beli mangkokmu harga $10,000. Ada seorang bapak berkata, aku jual rumahku, aku hari ini akan tinggal di flat, aku persembahkan untuk bangun gedung-gedung. Hari itu, semua orang nangis di jalan Tuhan, termasuk Pastor Joe yang tidak percaya, yang tidak mau mengizinkan wanita ini bicara, dia nangis. Dan hari itu terkumpul uang $2 juta. Tahun 50 tahun yang lalu. Gedung-gedung. Seringkali Tuhan bertanya, di mana jatuhnya? Kalau saudara mau jujur kepada Tuhan, Tuhan, ini ya. Saudara ucapkan firman, hidup mati dikuasai itu. Bicara Tuhan, aku ini tidak berjanji. Tolong. Apa yang aku kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Oh, aku tidak kembali. Butuh namanya kejujuran. Yang pertama adalah tinggal dalam hadirat Tuhan. Jangan cuma kunjungan dalam hadirat Tuhan. Jangan terburu-buru di hadapan raja. Jangan buru-buru. Makanya kalau kebaktian jangan cepat pulang. Cuma 2 jam. Orang selalu terburu-buru. Alkitab jelas ngomong jangan terburu-buru di hadapan Tuhan. Sukanya buru-buru. Tinggal. Nantikan. Harapkan. Akan kekenyangan dia. Dan keperlihatkan keselamatan dia. Tapi yang kedua dia Tuhan bertanya, di mana jatuhnya? Apa? Saya jatuh di mana? Dalam hidup saya. Kenapa semua jadi seperti ini berantakan semua? Tuhan bertanya, di mana?
saudara jujur dengan Tuhan, dia akan datang. Dia akan melemparkan kayu dan kapak itu akan timbul kembali. Mari datang kepada Tuhan. Kita percaya dan kita berharap kepada Dia. Mari berdiri sama-sama.